Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Setiawati dari SMA Negeri 1 Batu Sopang. Pada saat ini saya sedang mengikuti pendidikan inklusif tingkat mahir. Di tema 3.2 ini kami membahas tentang prinsip-prinsip coaching dengan model CARE, manfaat dan tantangannya. Kemudian merefleksikan nilai personal, nilai profesional, praktik dan juga keterampilan. Kita mulai dari istilah coaching dulu. Jadi coaching itu merupakan strategi pembelajaran yang profesional yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja profesional individu maupun tim, dengan menjadikan kinerja sebagai tujuan yang disepakati bersama oleh coach dan peserta coaching. Jadi manfaat coaching bagi guru ini adalah memberikan perhatian dan umpan balik secara personal yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran profesional guru. Kemudian memberikan kesempatan untuk merefleksikan praktik sendiri yang mengarah pada perubahan perilaku. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang model CARE ini. CARE itu adalah singkatan sekaligus tema. Setiap huruf dalam kata, yaitu ada C, ada A, ada R, dan ada E, itu mewakili proses yang sangat penting dalam coaching. Tetapi urutan huruf yang membentuk kata itu tidak menandakan bahwa proses harus dilakukan sebagaimana urutan huruf-huruf tersebut. C itu adalah community, critical, and content thinking for learning. Ada 3 kan berarti. Yang pertama kita bahas dulu yaitu adalah community. Itu adalah tempat untuk belajar dan berkembang melalui berbagai komunitas. Kemudian yang kedua ada critical. Critical itu mengambil keputusan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid dan pertimbangan yang matang. Kemudian content, yaitu menguasai materi dan strategi mengajar yang sesuai keberhasilan semua murid. Nah, sekarang A. A itu adalah apresiatif perspektif for learning atau sudut pandang apresiatif dalam pembelajaran. Selanjutnya ada R, yaitu reflection to inform learning atau refleksi untuk memperkaya pembelajaran. Pada tahap ini, coach dan peserta coaching bersama-sama melakukan refleksi terhadap proses yang dijalani. Mereka meninjau kemajuan yang telah dicapai, tantangan yang masih dihadapi, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sekarang yang terakhir adalah E, yaitu experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman. Pada tahap ini peserta coaching belajar melalui pengalaman nyata. Rencana aksi yang dibuat tidak hanya dibahas dalam coaching, tapi juga langsung dipraktekkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Peserta coaching mencoba strategi atau keterampilan yang telah dipelajari. Kemudian merefleksikan hasilnya untuk mengetahui apa yang sudah berhasil dan apa yang masih perlu diperbaiki. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat dari coaching model CARE. Yang pertama, tentunya pembelajaran lebih kolaboratif karena melalui tahap C, community tadi, kita tidak belajar sendirian, tetapi memanfaatkan komunitas, kemudian rekan sejawat, dan sumber daya di sekolah untuk mengembangkan praktik pembelajaran. Selanjutnya, berfokus pada kekuatan guru. Melalui apresiatif perspektif, coaching tidak hanya membahas sebuah masalah atau kekurangan, tetapi
juga membantu guru mengenali kekuatan, keberhasilan, dan potensi yang dimiliki sebagai modal untuk berkembang. Kemudian pembelajaran juga lebih kontekstual melalui experiential learning. Guru belajar dari pengalaman nyata di kelas sehingga hasil coaching lebih relevan dengan kebutuhan murid dan situasi pembelajaran yang dihadapi. Kemudian sekarang kita akan membahas tantangannya. Nah, tantangannya ternyata membutuhkan waktu yang cukup. Pelaksanaan coaching, praktik di kelas, refleksi, dan tindak lanjut itu memerlukan waktu yang tidak sedikit. Sementara guru sering memiliki banyak tugas yang lain. Tantangan berikutnya adalah membutuhkan keterampilan untuk refleksi. Tidak semua guru terbiasa melakukan refleksi secara mendalam dan berbasis bukti, sehingga proses coaching terkadang belum menghasilkan pemahaman yang maksimal. Kemudian memerlukan budaya kolaborasi yang kuat. Komponen community akan sulit berjalan jika sekolah belum memiliki budaya berbagi praktek baik, saling memberi umpan, dan belajar bersama. Demikian penyampaian saya tentang coaching model care. Semoga memberi manfaat bagi kita semua dan berdampak pada murid kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.